Yesus ku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Puji Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan hansu hati, artinya kita memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau kita mau diproses oleh firman pengajar benar, disucikan oleh firman pengajar benar, dimulai dari hati kita disucikan oleh firman, dari keinginan jahat dan keinginan najis, serta tangan kita, perbuatan kita yang tidak benar menjadi perbuatan yang benar, dan juga mulut kita dari mulut penipu menjadi jujur di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan memulihkan kehidupan kita, menolong kita menyelesaikan segala persoalan masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan. Tuhan pasti menolong kita, seperti Maria dan juga Ayub yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Sejumlah sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan bersukacita dari nyanyian tambahan yang baru nomor 2, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Kita pasti menang kalau kita mau datang tekun, setia untuk beribadah kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, firman pengajar benar seperti Raja Daud. Kita pasti diberikan oleh Tuhan kunci Daud, yaitu untuk membuka segala pintu kemenangan, membuka pintu masa depan yang indah bagi kita dan juga bagi keluarga kita, serta membukakan kita pintu kerajaan surga. Itulah pintu Yerusalem yang baru. Biar kita sungguh-sungguh datang Bapak Ibu untuk setia dan taat, setia tergembala dan taat kepada firman Tuhan, supaya kita menerima kunci Daud. Puji Tuhan, kita naikkan kembali pujian kita dari yang tambahan yang baru nomor 9, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan
mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. tiada tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kita, mengangkat kita di sore hari ini dari segala ketenggelaman yang kita alami, baik yang jasmani juga baik yang rohani. Asal kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, itulah firman pengajar benar. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Rohani 219. Ku buka pintu. Buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi aku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus Allah, jawaban hidupku. Buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus Allah, jawaban hidupku. Firman yang datangnya dari dalam lubuk hati Tuhan sendiri. Mampukan kami semua, mulai dari yang tertua sampai kepada yang termuda, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai suatu kebutuhan yang paling utama bagi kami, sampai kami mengerti, yakin, percaya, dan kami mampu mempraktekkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Apapun persoalan, pergumulan, masalah, problema, penyakit yang sedang kami alami dalam hidup kami
Kalau kami mau mendengar dan mentaati firman-Mu yang kami dengarkan sore ini, kami semua pasti menerima mukjizat-mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan mendorong kami semua menyembah Engkau dalam penyembahan yang benar. Kami boleh mempercayakan hidup kami segenap hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita bersyukur pada saat sore hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, kita masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kalau masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan, itu artinya Tuhan masih mengulurkan tangannya untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari segala ketenggelaman, kejatuhan, keterpurukan, memulihkan, membaharui kehidupan kita. Biarlah kita datang dengan sikap hati yang benar, yaitu mendengar dan taat dengan dengar. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 8. Lukas 8 dalam susunan tabernakel terkena kepada pelita emas atau kakidian. Dalam Lukas 8 ini ada 7 perikop cerita, bagaikan 7 lampu yang bercahaya pada pelita emas. Bagaikan 7 lampu yang bercahaya pada pelita emas. Mari Pak, bacakan dulu perikopnya satu persatu. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus, ini perikop yang pertama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang pelita. Perumpamaan tentang pelita. Yesus dan sanak saudaranya. Yang keempat, Yesus dan sanak saudaranya. Terus Pak. Angin ribut diredakan. Yang kelima, angin ribut diredakan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Yang keenam, Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Yang ketujuh, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi 7. Ini menunjuk kepada pelita emas dengan 7 lampu. Pelita emas dengan 7 lampu. Pelita emas itu dibentuk dengan cara ditempa. Ada yang harus dibuang, ada yang harus dicungkil dan lain sebagainya. Itu menunjuk kehidupan kita yang harus dibentuk oleh Tuhan lewat ujian, lewat pencobaan dan lain sebagainya. Kita sudah pelajari perikop yang pertama. Sekarang kita belajar perikop yang kedua. Lukas 8 ayat 4 dimulai. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, terus sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak-semak. Dan semak itu tumbuh. Semak duri, terus. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya, ini tentang perumpamaan seorang penabur. Apa tujuan orang menabur benih? Tujuan orang menabur benih adalah supaya menghasilkan buah. Benih apapun itu, supaya menghasilkan buah untuk bisa dimakan, untuk bisa dijual dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang penabur benih, tujuannya untuk menghasilkan buah. Jadi ini kalau dikaitkan dengan pelayanan, menabur benih itu artinya pelayanan yang berbuah-buah. Pelayanan yang berbuah-buah, menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ya, penaburan benih ini menunjuk pelayanan yang berbuah-buah, menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekedar melayani, Bapak, tapi memang pelayanan itu menghasilkan buah. Ada orang giat melayani tapi tidak menghasilkan buah. Nah, ada artinya. Karena nanti kalau kita lihat tentang Yesus yang berjalan di pinggir jalan, dia melihat pohon ara, yang dia cari buah. Yang dia cari buah. Jadi waktu Tuhan juga datang ke kebun anggur, dia punya pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur, yang dicari buah. Jadi sekalipun pelayanan kita hebat, kita mungkin sebagai seorang pembicara yang luar biasa sana sini dan luar biasa luar negeri semua, Eropa dan lain sebagainya, semua benua dijelajahi, tapi kalau tidak menghasilkan buah, pelayanan itu percuma di hadapan Tuhan. Sama itu, kita menanam pohon mangga,
tapi tidak berbuah. Lama-lama kita tebang pohon mangga itu. Ayo, pohon apa saja, lama-lama kita pasti tebang. Kesal kita melihat, apalagi tetangga kita berbuah mangganya, kita sendiri tidak berbuah. Wah, paling dongkol kita begitu, saudara kasih. Ayo, begitu Tuhan. Jadi pelayanan itu harus berbuah. Pelayanan yang berbuah-buah. Pelayanan harus menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah, sekalipun hebat, luar biasa pelayanan itu Bapak Ibu, itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak memuaskan hati Tuhan. Makanya Tuhan berjalan melihat pohon ara itu. Dia ingin makan buahnya. Kalau kita ingin makan buah itu artinya Tuhan ingin betul-betul supaya dia puas. Pelayanan kita harus berbuah, harus memuaskan hati Tuhan. Bukan sekedar melayani. Sekalipun hebat melayani, kalau tidak berbuah, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Semoga kita supaya pelayanan menghasilkan buah, supaya penaburan benih sama dengan pelayanan yang berbuah-buah, supaya penaburan benih itu menghasilkan buah, kita harus memperhatikan dua hal. Supaya penaburan benih itu menghasilkan buah, supaya pelayanan kita menghasilkan buah, kita harus perhatikan dua hal. Ya, kalau petani mengerti ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah benihnya. Benihnya harus benih yang bagus, saudara kasih. Ya, kalau benihnya tidak bagus, nanti sekalipun tanahnya bagus, hasilnya tidak maksimal. Jadi supaya penaburan benih itu betul-betul menghasilkan buah, berbuah dia, maka harus diperhatikan dua hal. Yang pertama diperhatikan benihnya dulu. Kalau benihnya bagus, wah betul-betul nanti ada harapan dia bagus. Tapi kalau benihnya tidak bagus, kecil harapan bisa bagus, saudara kasih. Sedangkan benihnya bagus, belum tentu bisa dia berbuah. Ya, jadi ini harus diperhatikan dua hal. Supaya penaburan benih itu betul-betul menghasilkan buah, harus diperhatikan dua hal. Apa itu? Yang pertama benihnya. Baru yang kedua tanahnya. Tanahnya harus tanah yang subur. Sekalipun benihnya bagus, tapi tanahnya tidak subur, tidak maksimal, tidak akan bagus hasilnya, tidak akan berbuah. Ya. Kalaupun berbuah nanti buahnya mengecewakan. Buahnya mengecewakan. Jadi ada dua hal yang diperhatikan. Benih dan tanahnya. Dua ini diperhatikan. Kalau benihnya bagus, tanahnya bagus, maka penaburan benih itu pasti berhasil. Pasti berbuah dia. Pasti berbuah. Ayo, pasti berbuah. Saya menanam pohon-pohon di pekarangan tempat rumah yang saya tempati. Ayo, saya lihat. Yang benihnya bagus, saya beli memang mahal itu. Saya beli 125.000 dia. Dengan apanya? Dengan potnya 125.000 dulu. Lalu saya coba tanahnya, saya gemburkan, saya tanam dia, bagus. Berbuah banyak sekarang. Berbuah banyak. Ya, sangat banyak buahnya. Bila dibanding dengan besarnya, ukurannya itu sudah hebat. Buahnya banyak. Kalau saya hitung hampir 100 buahnya. Padahal masih baru dia. Karena memang benihnya bagus, tanahnya saya tinggikan. Padahal itu daerah banjir. Rumah saya itu rumah yang saya tinggal itu kalau musim banjir terus dia. Tapi karena benihnya bagus, tanahnya bagus, buahnya senang kita melihat. Senang kita melihat. Ayo. Makanya saya kerasan tinggal di situ. Karena memang bisa menghasilkan. Ayo. Bisa. Tapi ada mangga satu mangga saya tanam. Punya orang lain yang tadinya tidak berbuah, ini belum berbuah. Lama-lama aku tebang ini, gue pikir. Ayo. Karena percuma saja dia tumbuh. Ayo. Saya tanam kelapa, wah, benihnya bagus, tanahnya bagus. Ayo. Mulai gosong dia. Lama-lama saya tumpas itu. Begitu tuh, Pak. Sama. Ayo, kalau ditabur benih tujuannya berbuah. Kalau tidak berbuah, buang, ganti yang lain. Ayo. Jadi jangan sembarang melayani, pelayanan harus berbuah-buah. Ini yang berkenan di hati Tuhan. Ayo, supaya penaburan benih ini menghasilkan buah, harus diperhatikan dua. Yang pertama benih. Yang kedua tanah. Kita lihat dulu benih. Apa artinya benih? Benih dalam penaburan di ladang Tuhan itu apa? Ayo, benih. Kalau tanaman tadi sau, benih sau. Kalau mangga, benih mangga. Padi, benih padi. Nah, kalau di ladang Tuhan tidak perlu mangga, tidak perlu sau, tidak perlu padi. Apa itu benihnya? Imamat 19 ayat 19. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Tuhan bilang begini, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Apa ketetapan Tuhan yang kita pegang sekarang? Firmanlah ketetapan Tuhan. Yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Ketetapan Tuhan yang harus kita ikuti. Lebih daripada ketetapan apapun di dunia ini. Ayo. Ketetapan pemerintah pun kalau itu melanggar firman, tidak boleh kita ikuti. Ayo, tidak boleh kita ikuti. Hari Minggu itu sore di sini setelah selesai ibadah, saya besuk jemaat yang sudah lama tidak hadir, lalu dia hadir. Selama saya bilang kami bicara di sini, tapi nanti agak lama gini saja Pak, saya akan datang ke rumah. Sudahlah, saya akan datang ke rumah. Anaknya dibawa sekolah minggu.
Jadi saya datang bercerita tentang pengajaran palsu beliau. Nah, sebelum saya datang saya diundang karena Pak Joni malamnya di sini. Lalu saya bilang saya ada pelayanan, tapi nanti kalau saya sempat saya akan datang. Saya akan datang. Ya, sudah lama juga tidak bertemu, selama dia sakit itu tidak pernah saya bertemu dengan beliau. Jadi saya datang, sengaja saya datang ke sini. Ya, sengaja datang, dia lagi menyampaikan firman karena dia pun menyampaikan apa yang tertulis oleh kasih. Jadi dia lihat saya, bisa dia berhenti dulu berkhotbah. Pak Edi, duduk dulu Pak. Sebentar lagi berkhotbah. Lalu dia berkhotbah lagi, dia tanya, Pak, itu semua pengerjanya. Jadi dia tidak sabar ngomong dengan saya, lagi di tengah-tengah khotbah dia ngomong begitu. Bukan Pak, ini istri dan anak-anak. Oh, keluarga, bagus ini. Contoh ini beribadah bawa keluarga. Keluarga dari kasih. Jadi ini, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, benih. Harus ada benih. Tapi ketika selesai firman, lalu maju perempuan, saya langsung keluar. Karena saya tahu perempuan itu nanti mau memimpin pujian atau memimpin apa, langsung keluar sudah saya. Saya tidak mau di situ. Karena itu sudahlah lain. Ayo, tidak keluar saya langsung. Sudah keluar saya. Ini ketetapan. Jadi ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan harus kita pegang. Kalau kita tidak pegang ketetapan Tuhan, kita tidak pelayan Tuhan, tidak akan pernah berbuah kehidupan kita, tidak akan pernah berbuah pelayanan kita. Harus sesuai dengan firman. Dia tunjukkan di situ gambar, Bapak Ibu. Memang betul-betul sudah. Di Amerika sudah ada hukuman pendeta dan sudah dia clippingnya betul, videonya dia tunjukkan. Ayo, jadi kalau tidak mau memberkati lesbi, homoseksual, memang pendetanya ditangkap. Lalu dia bikin pertanyaan, kalau seandainya di Indonesia ini bagaimana dengan pendeta? Apakah akan mau memberkati? Tidak akan mau. Saya bilang sama saya, lebih bagus saya ditembak oleh pemerintah daripada seharusnya saya memberkati nikah yang tidak sesuai firman. Itu bukan ketetapan Tuhan. Ayo, itu bukan ketetapan Tuhan. Lebih bagus ditembak kepala saya bilang sama istri saya. Daripada kita harus melakukan apa yang melanggar ketetapan Tuhan. Pegang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu firman. Jadi ketetapan pemerintah pun kalau itu menentang ketetapan Tuhan, wajib kita tolak. Amin. Wajib. Ayo, itu betul-betul benih dari Tuhan itu, Bapak Ibu. Itu pelayanan berbuah. Memang kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi kalau ketetapan itu melanggar ketetapan Tuhan, wajib. Tidak ada istilah tawar-menawar, wajib, harga mati. Harus dilawan. Baru itu benihnya Tuhan. Amin. Benihnya Tuhan. Mari. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis Tuhan benih. Tidak boleh ditaburi dengan dua jenis benih. Ladang Tuhan tidak boleh ditaburi dengan dua jenis benih. Terus, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ladang Tuhan. Apa itu ladang Tuhan? Ladang Tuhan, ladang itu tempat bekerja. Ladang Tuhan tempat beribadah, melayani. Jadi ladang Tuhan tempat beribadah melayani tidak boleh ditaburi dua benih, harus satu benih, Bapak Ibu. Harus satu benih, satu jenis benih. Ini menunjuk satu firman pengajaran yang benar. Jadi benih itu adalah firman pengajaran yang benar. Karena ladang Tuhan bukan ditanami mangga, bukan ditanami jambu, ditanami sawi atau lain sebagainya, ditanami firman. Jadi benih itu harus satu firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Ayo, firman pengajaran yang benar. Ayo, ini benih bagus. Jadi perhatikan, benihnya harus benih yang benar, benih yang bagus. Apa itu? Firman pengajaran yang benar. Apa firman pengajaran benar itu? Yang pertama, tertulis di Alkitab. Ayo, yang tertulis di Alkitab. Kalau tidak tertulis di Alkitab, itu bukan benih. Bukan benih di ladang Tuhan, tapi benih ladang setan. Ayo, benih tertulis di Alkitab. Ayo, contoh tertulis di Alkitab. Di Alkitab contoh saya kasih nih. Ayo, di Alkitab dikatakan tidak boleh makan darah. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami para rasul, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan beban daripada yang lebih perlu ini, supaya kamu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah. Kita baca dulu Kisah Rasul 15. Ini contoh saya kasih contoh. Jadi kalau dibilang boleh makan darah, berarti dia keluar dari ketetapan Tuhan, keluar dari itu bukan lagi ladang Tuhan, sudah ladang yang lain. Kisah Rasul 15, perikopnya sidang di Yerusalem. Jadi sidang itu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil ketetapan, itu sidang.
Jadi pada masa itu macam-macam. Yang satu bilang boleh makan ini, yang satu boleh bilang makan itu, yang satu bilang harus bersunat, yang satu bilang tidak perlu bersunat. Akhirnya bersidanglah para rasul di Yerusalem. Maka dibuatlah perikopnya, sidang Yerusalem. Baca dulu perikopnya, sidang di Yerusalem. Sidang di Yerusalem. Nah, dalam sidang itu diambil keputusan. Yang mengambil keputusan siapa? Yang mengambil keputusan Roh Kudus dan para rasul. Sidangnya para rasul itu dipimpin oleh Roh Kudus. Apa itu? Kita lihat baca ayat 28. 28. Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan siapa, kami. Kita tanya dulu. Sebab adalah keputusan siapa? Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Keputusan Tuhan. Keputusan Roh Kudus. Kita mau ikuti keputusan Tuhan atau keputusan manusia? Keputusan Tuhan. Apa kata keputusan Tuhan itu? Dan keputusan siapa? Dan keputusan kami. Dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Terus. Dari darah. Dari darah. Dari daging binatang yang mati dari dicekik. Daging binatang yang mati dicekik. Dan dari percabulan. Iya, jadi saudara terkasih, seorang yang betul-betul adalah gereja Tuhan, baiknya Roh Kudus kita itu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari percabulan. Jadi sama nilainya. Kalau makan darah itu sama nilainya dengan bercabul. Pegang ketetapan Tuhan. Jadi benih itu adalah ketetapan Tuhan. Firman pengajaran tertulis di Alkitab. Tulisan di Alkitab tidak boleh makan darah. Jadi kalau ada gereja mengatakan boleh makan darah, tidak apa-apa makan darah, berarti itu bukan benihnya Tuhan. Benih apa itu? Benih setan. Ayo, nanti kalau terus betul-betul bukan ladang Tuhan. Ladang yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayo, baru yang kedua, ayat menerangkan ayat. Benih itu firman pengajaran. Apa firman pengajaran itu? Yang pertama, cirinya tertulis di Alkitab. Yang kedua, ayat menerangkan ayat. Yang ketiga, menuntun kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan. Inilah benih. Benih yang bagus, benih yang baik. Ayo, benih itu menunjuk firman pengajaran. Tertulis di Alkitab. Ayat menerangkan ayat, menuntun kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Ini benih yang bagus. Pasti menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Ayo, kalau bukan pengajaran tidak ada buahnya. Tidak berbuah di hadapan Tuhan. Tidak dimakan Tuhan. Tidak akan pernah puas Tuhan. Tidak akan pernah puas Tuhan. Ayo, sama itu. Kalau kita pun punya karyawan, dia tidak pernah memuaskan hati kita. Wah, dongkol kita melihatnya. Tidak senang kita. Tapi kalau bisa dia puaskan hati kita dengan pekerjaan yang bagus, wah, kita tambah bonusnya. Ayo, kita tambah gajinya. Semoga kita. Ini yang diperhatikan. Benih, perhatikan benih. Harus firman pengajaran. Tertulis di Alkitab, ayat terangkan ayat, menuntun kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan. Yang kedua sekarang tanah. Ya, tanah. Tanah harus diperhatikan. Tanah itu menunjuk hati kita. Tempat ditaburkannya benih. Jadi tanah itu menunjuk hati kita, tempat ditaburkannya benih firman pengajaran yang benar. Benih firman pengajaran yang benar. Harus diperhatikan tanah ini. Ayo. Lukas 8 tadi, baca Pak, ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Oh, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Langsung ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Langsung ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Terus ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Iya. Jadi ada 4 macam tanah hati manusia. Ada 4 macam tanah hati manusia yang terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada 4 macam tanah. Tanah itu hati kita. Ada 4 macam tanah, garis miring, hati manusia yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, 3 tanah hati yang tidak baik. 3 tanah hati yang tidak baik. Yang kedua, tanah hati yang baik. Jadi ada 3 tanah hati yang tidak baik. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua,
tanah hati yang baik. Jadi yang baik ada 3 jenis, yang tidak baik ada 3 jenis. Yang baik hanya 1. Kalau dibuat persentase hanya seperempat. Jadi kalau dalam penaburan benih kerajaan surga, Bapak Ibu, kalau ada seperempat sidang jemaat yang betul-betul bisa mendengar dan melakukan firman, itu sudah hebat. Seperempat. Ayo, itu biarlah kita semua masuk hitungan yang seperempat itu. Betul-betul tanah hati kita, tanah hati yang subur. Sudah Yesus itu, Bapak. Sudah Yesus penabur benih. Tapi hanya 25%, seperempat saja yang memiliki tanah hati yang subur. Ayo. Makanya waktu diajarkan Lempinal, seperempat saja berhasil. Orang-orang yang lulus dari Lempinal itu menunjukkan Lempinal memang betul-betul dari itu Tuhan. Demikian juga penggembalaan, Bapak. Kalau ada seperempat yang betul-betul cinta Tuhan, takut Tuhan, betul-betul setia beribadah lain, hebat sudah pelayanan itu. Ayo, hebat sudah pelayanan. Sudah sesuai ukuran Tuhan. Sudah sesuai ukuran Tuhan. Ayo, biar kita semua berada dalam hitungan yang seperempat itu. Ketika benih ditabur, memang betul-betul tanah hati kita, tanah hati yang subur. Sehingga benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Ayo, malam ini kita membahas 3 tanah hati yang tidak baik. 3 tanah hati yang tidak baik. Ayo, jangan sampai ini ada di hati kita, di hidup kita. Dibuang ini jauh-jauh, tanah hati yang tidak baik ini. Supaya nanti pelayanan kita berbuah puas hati Tuhan, senang hati Tuhan. Benih yang ditabur Tuhan berbuah, terus berbuah. Sampai buah kesempurnaan. Ayo. Jadi ada 3 tanah hati yang tidak baik. Yang pertama, tadi Lukas 8 ayat 4-5, baca lagi. Tanah hati bagaikan pinggir jalan. Ini tanah yang tidak baik ini, Bapak. Ini tidak akan pernah berbuah, pasti mati. Ayo, tanah hati bagaikan pinggir jalan. Lukas 8 ayat 4-5. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Iya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Kalau benih jatuh di pinggir jalan, pasti diinjak orang, Bapak Ibu. Burung pasti datang. Kalau kita lihat di jalan raya, burung merpati sudah di pasar Kampung Lalang, tempat saya yang selalu saya lalui kalau menuju ke sini. Kalau sudah hampir siang-siang para pedagang pasar pagi itu mau tutup, sudah datang burung merpati. Memakani segala sesuatu yang jatuh. Ayo, pasti begitu, diinjak-injak. Ayo, dan burung datang memakan. Tidak akan mungkin berbuah, jangankan berbuah, bertumbuh subur pun tidak mungkin. Ya, karena diinjak-injak, lalu datang burung, diinjak orang dan burung di udara memakan sampai habis. Ini tanah hati yang tidak baik, bagaikan pinggir jalan. Apa artinya? Tanah hati bagaikan pinggir jalan ini artinya apa? Ayo, benih tadi firman, ditaburkan benih, tapi tanah hati bagaikan di pinggir jalan. Artinya apa? Hati dan pikirannya mengembara. Tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi saat mendengarkan firman pengajarannya. Ayo, hati dan pikirannya mengembara entah kemana. Pandangannya lurus kepada saya. Perhatiannya sepertinya sungguh-sungguh, tapi sesungguhnya hati dan pikirannya sedang mengembara. Wah, sedang ingat dia segala macam tadi. Bagaimana tadi usahaku ya? Bagaimana tadi? Apakah memang di rumah sudah beres semua? Lain semua. Nanti kalau saat-saat yang lain dia tidak pikirkan itu, tapi itu terjadi saat-saat pemberitaan hati dan pikirannya mengembara, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi saat mendengarkan firman pengajar. Itu bagaikan hati di pinggir jalan. Jangankan berbuah, hidup pun susah. Hidup pun susah. Kalau sudah hati dan pikiran kita bagaikan di pinggir jalan, mengembara. Ayo, tidak bisa konsentrasi saat mendengarkan firman pengajar. Ayo, mari kita belajar. Periksa tanah hati kita. Yang B, kehidupan yang mengembara. Kehidupan yang mengembara sama dengan tidak tergembala. Tidak tergembala. Sehingga mendengarkan ajaran-ajaran lain. Ayo, mengembara. Tidak tergembala. Sehingga mendengarkan ajaran-ajaran lain. Benih yang salah. Benih yang salah. Ayo, ini arti tanah bagaikan pinggir jalan. C, mendengar firman dengan jalan pikiran sendiri. Mendengar firman dengan jalan pikiran sendiri. Logika. Ayo, mendengar firman dengan jalan pikiran sendiri. Logika.
Ayo. Sehingga firman itu ditafsirkan, bukan dibukakan. Itu tanah hati bagaikan pinggir jalan. Artinya A, hati dan pikirannya mengembara. Ayo, saat mendengarkan firman pengajaran, tidak bisa konsentrasi fokus kepada firman. B, kehidupan yang mengembara, tidak tergembala. Ayo, mendengarkan ajaran-ajaran lain sehingga tidak mendengarkan satu benih. Ayo, C, mendengar firman Allah dengan jalan pikiran sendiri, logika. Sehingga firman Allah ditafsirkan, bukan dibukakan. Ayo, bukan diilhamkan. Ini arti tanah hati bagaikan pinggir jalan. Kita periksa. Ayo, akibatnya apa? Kalau tanah hati kita bagaikan pinggir jalan, tidak konsentrasi, ayo, menggembara, mendengar firman dengan jalan pikiran logika sendiri, akibatnya apa? Akibatnya, baca dulu Lukas 8:9-12. Benih firman pengajaran dimakan oleh setan, sehingga kita tidak percaya, tidak selamat, dan binasa selamanya. Ayo, arti tadi ditunjukkan Lukas 8 ayat 9-12. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau tanah hati bagaikan pinggir jalan, orang seperti ini tidak akan pernah percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada logikanya, dan dia tidak akan pernah selamat. Dia binasa. Dia lebih percaya kepada logika dia. Ayo, kalau tanah hati bagaikan pinggir jalan, maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa percaya kepada firman Tuhan, tidak akan pernah bisa percaya kepada kuasa Tuhan. Dia selalu percaya kepada logikanya sendiri, dan tidak ada keselamatan bagi orang seperti ini. Jangankan berbuah, selamat pun tidak. Ayo, hati-hati, hati-hati. Saat penaburan benih itu saat menentukan. Apakah kita bisa menjadi orang yang percaya kepada kuasa Tuhan atau tidak? Apakah kita diselamatkan atau tidak? Itu saat pemberitaan firman. Itu menentukan. Bisa dilihat. Ayo, berjuang kita. Berjuang. Jangan sampai tanah hati bagaikan di pinggir jalan. Ayo. Kalau bagaikan di pinggir jalan, tidak akan pernah bisa percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak akan pernah bisa menguasa Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, dan tidak akan pernah mengalami keselamatan. Sama dengan binasa. Ayo, binasa. Dia ada di bait Tuhan. Dia dengarkan penaburan benih, tapi tidak bisa percaya, tidak bisa selamat, binasa. Mengerikan itu, Bang. Lebih bagus tidak pernah dengar firman, binasa sekalian memang. Tidak ada penyesalan sudah. Semoga kita. Yang kedua, tanah hati yang tidak baik ini. Yang pertama tadi, tanah hati bagaikan di pinggir jalan. Ini orang yang mendengar firman, hati pikirannya mengembara, tidak bisa konsentrasi, tidak tergembala. Dia terima firman dengan jalan logikanya sendiri. Ayo, jalan logika. Akibatnya benih firman dimakan oleh setan, sehingga tidak bisa percaya dan tidak bisa selamat. Binasa selamanya. Sangat disayangkan. Ayo, sudah ditabur benih tapi binasa. Sudah ditabur benih tapi binasa. Ayo. Yang kedua, Lukas 8 ayat 6. Setelah tanah hati bagaikan pinggir jalan, ditabur benih itu tadi, baca lagi ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Iya. Sebagian lagi setelah jatuh di tanah bagaikan pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu, bukan di pinggir jalan tapi tanah berbatu-batu. Terus, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dia tumbuh tapi menjadi kering karena kekurangan air. Tidak mendapat air. Ayo, apa arti rohani tanah berbatu-batu ini? Ayo, berbatu ini menunjuk tanah hati yang keras. Dia ada dengar firman tapi hatinya keras. Kalau dalam Zakaria, sekeras batu Amril. Ini tanah hati berbatu ini adalah tanah hati yang keras. Ayo, tanah hati yang keras. Kekerasan hati. Ayo. Apa artinya tanah hati yang keras ini? Atau ayat, apa artinya? Yang dimaksud dengan tanah hati yang keras ini adalah mendengar firman Allah dengan emosi. Ayo. Yaitu menggebu-gebu saat mendengar firman Allah yang cocok bagi daging. Dia mendengar firman Tuhan dengan emosi.
Dia sangat menggebu-gebu saat mendengarkan firman Allah yang cocok bagi daging, yang menjanjikan berkat-berkat, yang menjanjikan kesembuhan-kesembuhan. Ayo, tapi saat pemberitaan firman Allah itu tidak sesuai dengan daging, dia menolak. Satu kali kami mengunjungi orang sakit dengan 2 ibu di tempat ini. Lalu sebelum kami sebelum kami masuk, sudah ada yang masuk. Mereka sedang berkhotbah, ibu itu lagi waktu saya masuk. Ayo, pasti sembuh, mujizat pasti terjadi, hebat, pasti ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Wah, cocok bagi daging. Karena orang yang sakit kalau ditawarkan mujizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, pertolongan pasti terjadi, cocok bagi daging. Menggebu-gebu dia, bergairah, semangat. Wah. Baru setelah selesai masuklah kami. Datanglah firman yang tidak cocok bagi daging. Itulah pengajaran, pedang firman. Selesaikan dosa, berdoa pun panggil doa hebat. Morris Cerulo pun dipanggil, atau Benihil, orang-orang yang luar biasa, Rehat Bongke yang sudah memang diakui dunia terjadi mujizat. Kalau dosa belum diselesaikan, doa tidak pernah dijawab. Jadi kalau dosa belum diselesaikan, mujizat terjadi, siapa yang menjawab? Setan. Pintar ibu itu. Ayo. Pokoknya begitu. Dosa diselesaikan. Bapak harus selesaikan dosa dulu. Penyakit ada 3, karena dosa, baru karena kelalaian, karena kondisi alam, karena izin Tuhan. Semua tanda-tandanya disampaikan. Mulailah bapak itu agak keceh. Nah, sementara masih di situ pengkhotbah Isabel itu yang menjanjikan keselamatan tanpa penyucian itu. Isabel karena perempuan mengajar laki-laki. Lalu dia sudah lama dia dengar khotbah saya, akhirnya mau pulang. Pak, tadi bapak kuliah sama yang sakit itu. Tadi bapak kuliah semangat, sekarang bapak jadi lesu. Ini tanah hati yang keras bagaikan batu. Kalau firman itu cocok bagi dagingnya, dia bersemangat, menggebu-gebu. Tapi ketika firman itu menusuk daging, menunjukkan dosa, mulai keceh, tidak lagi bergairah. Ini bagaikan tanah hati berbatu-batu. Ayo, menggebu saat mendengar firman. Tapi kalau firman itu menunjuk dosanya, dia mulai marah, dia mulai kecewa. Ayo, dia mulai salahkan gembala, salahkan si pemberita firman. Akibatnya apa? Kalau tanah hati berbatu-batu, akibatnya apa? Mendengar firman dengan kekerasan hati, akibatnya apa? Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Menerima dia gembira kalau firman itu cocok bagi daging. Terus, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayo, kalau tanah hati bagaikan batu-batu, akibatnya gugur dari iman, murtad, meninggalkan Tuhan. Ayo, jaga baik-baik, Bapak. Jangan sampai tanah hati kita pinggir jalan. Akibatnya tidak akan bisa percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak akan selamat, binasa. Jangan sampai tanah hati kita tanah yang tidak baik, tanah berbatu-batu, akibatnya gugur dari iman, murtad. Tinggalkan Tuhan. Sudah percaya dia tadi kepada Tuhan, tapi tinggalkan Tuhan, murtad dia kepada Tuhan. Ayo, dijaga baik-baik. Ayo, yang ketiga, terakhir. Jenis tanah hati yang tidak baik ini. Di pinggir jalan 1, berbatu-batu 2, yang ketiga, Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Yang ketiga, tanah yang tidak baik, jatuh di tanah yang bersemak duri. Terus, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Yang ketiga, tanah hati bagaikan semak duri. Tadi yang pertama, ayo, jatuh di pinggir jalan. Itu menunjuk tanah hati bagaikan pinggir jalan. Yang kedua, tanah hati yang berbatu-batu. Yang ketiga, tanah hati yang bersemak duri, bagaikan semak duri. Ayo. Apa artinya? Tanah hati bagaikan semak duri. Hati yang penuh dengan keinginan daging. Hati yang penuh dengan keinginan daging, penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan kekhawatiran, sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Banyak keinginan dagingnya, banyak kekhawatiran hidupnya, sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran kepada firman Allah, sehingga tidak dapat taat dengar-dengaran kepada firman Allah. Ayo, hati yang penuh kekhawatiran bisa dengar firman, tapi tidak bisa taat. Hati yang penuh kekhawatiran bisa dia dengar firman, tapi tidak bisa taat. Selalu dia berkata, nanti kalau saya taat, begini. Nanti kalau saya 3 macam ibadah pokok, bagaimana sekolah saya? Nanti kalau saya 3 macam ibadah pokok, bagaimana usaha saya? Padahal janji Tuhan, kalau kita 3 macam ibadah pokok, kita tergembala, dia
Nggak bisa percaya dia akan itu. Nanti kalau saya 3 macam, hancurlah usaha saya. Enaklah pendeta. Ayo, enaklah gembala. Ayo, itu betul. Tanah hati bersemak-duri. Lakukan firman Tuhan. Kalau kita tergembala, jelas kita dipelihara. Tidak ada pemelihara yang ingin peliharanya sakit, yang ingin peliharanya lapar. Tidak ada itu, Bapak. Tidak ada itu. Kalau dia seorang pemelihara, dia akan berjuang memelihara. Kalau memelihara anjing, karena saya suka memelihara anjing, Bapak, ayo pasti berjuang dia. Oh, dia tidak enak makan ini, pasti. Ayo, anjing saya ada beberapa ekor itu. Nanti tahun baru saya potong dia satu persatu. Ayo. Dan kalau ada yang penyakit demam berdarah, pasti saya potong. Bapak. Sidang jemaat, kalau ada penyakit demam berdarah, pasti saya potong anjing saya. Ayo. Karena itu sudah terbukti sudah. Ayo. Mulai dia turun. Oh, tadi sempat sebelum sebentar saya cincangkan sedikit kangkung, karena sudah mulai tumbuh banyak kangkung di depan rumah saya. Saya cincang kangkung, saya tantu. Ayo, namanya gembala. Dia tergembala, ada di kandang. Ada satu tidak mau di kandang, selalu manjat. Ini seperti apa ini? Pasukan katak marinir, bisa lolos dari penjara terus. Ku penjarakan tetap bisa. Kalau ibadah hari Minggu jam 8 pagi di rumah, udah ku taruh di kamar mandi, ku taruh di bak yang panjang, bisa loncat dia. Terpaksa saya buat selnya. Saya isolasi dia. Karena kalau dia tidak tergembala, dimakannya yang kotor, jadi sakit, maaf kata, menceret, kasihan. Ya. Jadi kalau masuk tergembala, diurus, dipelihara, dikasih makan. Yakinlah seperti itu. Seperti domba. Kalau domba itu ada di kandang, yakinlah gembala pasti kasih makan, kasih minum. Kalau sakit diobati. Kalau stres dikasih obat untuk bisa menghilangkan stres. Kalau anjing sudah stres, kasih dia tulang supaya digigit tulang-tulang itu. Karena saya baca di buku, kalau anjing makan tulang-tulang itu membuang stresnya. Ayo saudara. Karena pemelihara. Nggak usah takut. Tugas kita tergembala 3 macam ibadah pokok. Gembala yang memelihara itu gembala di dunianya. Apalagi dia. Yesus mengatakan begini, Yohanes 10:11. Aku telah menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Untuk menjadikan kita domba peliharaan Tuhan, kita dibeli dengan darah. Kalau anjing itu tidak ada yang saya beli itu, Bapak. Anak anjing saya beranak. Lalu kemarin saya ulang, Pak Makimpus bukan memberikan persembahan khusus 1/10. Kalau beliau memang begitu, persembahan khusus. Jadi dia kasih 1 ini bagi 2. Apa itu? 1/10, 1/10 persembahan khusus. Lalu 1 lagi buah sulung, karena itu pertama kali anjingnya beranak. Ayo. Karena kemarin kan saya bilang 1/10. Saya pikir begitu, rupanya Pak diperbaiki lagi. Bukan begitu maksudnya Pak. 1 itu setengah, karena 5 setengah. Per-10-annya setengah persembahan khusus. 1 persembahan buah sulung, hasil pertama dari ternak. Itu Alkitab. Ayo. Makanya saudara kalau kasih perpuluhan, kasih tahu ini hasil apa. Karena beberapa hari ini, 2 bulan ini ada yang memberikan perpuluhan yang besar kepada saya. Dan menurut pengamatan saya, tidak seperti itu apa dia. Tidak seperti itu. Menurut pengamatan saya, penilaian saya, tidak mungkin seperti itu. Makanya saya temui ke rumahnya. Saya bersyukur ibu memberikan persepuluhan sangat besar menurut pemikiran saya. Bila saya banding dengan kehidupan ibu. Lalu tolong diceritakan bagaimana itu. Oh begini Pak, sekalipun memang kehidupan saya begini, tapi saya punya anak di Malaysia bekerja, dia kirim. Oh puji Tuhan sudah. Ya. Kalau artinya sudah jumlahnya mencurigakan, saya tidak mau asal terima, Bapak Ibu. Tidak mau saya asal terima. Karena saya tahu kalau persembahan itu bukan berasal dari sesuatu yang tidak benar. Ketika itu dipersembahkan bukan menyenangkan hati Tuhan, justru memilukan hati Tuhan. Di Sidamani pun dulu begitu. Ada satu sidang jemaat, dia kasih perpuluhan, dia tidak tulis. Biasanya dia kasih persepuluhan 100.000, tiba-tiba dia kasih perpuluhan 1.500.000. Sudah sampai saya di Medan, saya buka, saya telepon balik. Kok begitu besar perpuluhan ini Pak? Saya bilang, oh begini Pak, orang tua saya nyumbang saya beli mobil. Orang tuanya nyumbang beli mobil. Jadi diperpuluhkan. Ayo ini, tanah hati yang bersemak-semak. Tanah hati yang penuh keinginan daging, penuh kekhawatiran. Sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Sehingga tidak bisa taat kepada firman pengajaran yang benar. Selalu berkata nanti kalau aku bayar perpuluhan bagaimana ini? Utang-utangku masih banyak. Ayo, padahal kalau dibayar perpuluhan mengakui kita hidup dari berkat Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ayo, akibat kalau tanah hati bersemak duri, akibatnya Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu,
Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Terhimpit oleh kekhawatiran. Ayo, tidak khawatir dia. Kekhawatirannya itu lebih besar daripada firman di dalam hidupnya. Terus, dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. iya, akibatnya tidak pernah berbuah matang. Ini Bapak Ibu. Kalau tanah hati bersemak duri, akibatnya tidak pernah berbuah matang. Kalau di pinggir jalan tadi tidak percaya, tidak selamat. Kalau tanah berbatu-batu, ayo gugur dari iman, murtad. Kalau tanah hati bersemak duri, akibatnya tidak berbuah matang. Tidak menghasilkan buah yang matang. Sama dengan bagaikan sekam. Ayo, sekam itu tidak ada isinya, kosong dia. Tidak ada isinya, kosong. Sama dengan tidak pernah berubah. Tetap manusia daging. Tidak pernah berubah. Tetap manusia daging. Ini akibat. Kalau tanah hati kita bagaikan tanah yang bersemak duri, tidak pernah berbuah matang. Ayo. Tidak pernah berubah hidupnya. Ayo. Tidak pernah terjadi perubahan hidup. Tetap manusia daging. Tetap manusia daging yang akan dibinasakan Tuhan. Sudah giat beribadah, tetapi tidak pernah berubah. Karena tanah hatinya bagaikan tanah semak duri. Tanah yang bersemak duri. Tidak pernah berubah. Tetap menjadi manusia daging. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Rajin dia ibadah. Rajin dia dengar firman. Tapi kekhawatiran dan keinginan daging menghimpit firman itu. Tidak pernah berbuah matang sudah. Ayo, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayo, masa yang sukar pasti terjadi. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, Terus tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Terus ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri Mereka beribadah kekuatannya. tapi tidak pernah berubah. Tetap manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. Ayo, 18 kalau dipecah 6 tambah 6 tambah 6 itu 18. Cap antikris sudah. Cap antikris. Ayo, cap. Beribadah melayani tapi tidak pernah mengalami pembaharuan. Tetap manusia daging dengan 18 sifat tabiat daging. Ayo. Siapa mereka? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu. Kekuatan ibadah adalah firman pengajaran. Ini tanah hati bagaikan semak duri. Ya, beribadah melayani tapi tidak pernah mengalami keubah. Tetap dihimpit kekhawatiran, keinginan daging firman itu. Sehingga tidak pernah menghasilkan buah yang matang. Tidak terjadi pembaharuan. Tidak terjadi keubahan hidup. Tetap dia manusia daging. Ayo, yang selalu mengikuti keinginan dagingnya, yang selalu hidup dalam kekhawatiran. Dia beribadah tetapi tidak mengalami keubahan hidup. Tidak pernah terjadi pembaharuan. Ayo, ini yang Tuhan inginkan. Harus ada pembaharuan. Itu buah yang matang di hadapan Tuhan. Kalau saya mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani, ayo, sayalah yang berbuah matang di hadapan Tuhan. Kalau kita semua mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani, kitalah yang berbuah matang. Dimakan oleh Tuhan buah itu. Senang hati Tuhan. Ayo, ini buah yang tidak bisa ditiru oleh setan. Ayo, buah yang matang, pembaharuan. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ini buah yang matang yang tidak bisa ditiru oleh setan. Ditiru oleh setan. Kalau yang lain bisa. Kalau kita mau diberkati, kaya dan lain sebagainya, tanpa Tuhan Yesus bisa. Tanpa Tuhan Yesus bisa. Ayo, mau sembuh tanpa Tuhan Yesus bisa. Tapi kalau mau berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani, harus ada kekuatan firman yang bisa mengubah itu. Ayo, buah matang. Buah matang. Ayo, biar kita semua mengalami pembaharuan. 2 Korintus 5, 17-21. Ayo, biar kita mengalami pembaharuan. Menjadi ciptaan baru. Mari. 2 Korintus 5, 17-21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini orang yang betul-betul ada di dalam Kristus. Dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terjadi keubahan hidup. Terjadi pembaharuan.
Terus, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Lewat apa kita bisa mengalami pembaharuan? Yang pertama, lewat kuasa firman pengajaran yang benar, yang menunjukkan dosa-dosa kita. Lewat kuasa firman pengajaran yang benar, yang menunjukkan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita. Ayo, ditunjuk segala dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, dan kita datang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ditunjuk dosa-dosa kita, ditunjuk kekurangan-kekurangan kita lewat pemberitaan firman. Kita datang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, mengakui dosa kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya, apapun konsekuensinya. Kalau ditunjuk dosa kita, kita akui dengan sejujur-jujurnya, apapun konsekuensinya. Dan kalau sudah diampuni, jangan buat lagi. Ini orang yang betul-betul terjadi pembaharuan. Ayo, mengakui kesalahan kepada sesama, apapun resikonya. Kalau sudah diampuni kesalahan kita, jangan buat lagi. Ayo, firman menunjukkan dosa. Ayo, kalau tidak mau berdamai, tidak akan pernah dipulihkan. Sama dengan Bapak yang tadi kami layani itu, saya tunjukkan firman segala dosa. Saya belum tahu kalau dosa-dosanya begitu, tapi ya digerakkan Tuhan begitu. Bagaimana periksa keluarga, bagaimana posisi Bapak sebagai suami, bagaimana dengan istri, bagaimana. Itu harus diperdamaikan. Ngapain kita berdoa? Ayo, hanya lip service, senang-senang Bapak sembuhkan Tuhan, belum dipulihkan. Sembuh pun tidak ada artinya, sudah kasih binasa. Kalau yang benar, Mazmur 107 disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau firman disembuhkan, diluputkan dari liang kubur, diluputkan dari neraka, disembuhkan, diselamatkan. Itu Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Makanya firman harus tahu. Lewat apa kita bisa mengalami? Lewat pekerjaan firman, kuasa firman pengajaran benar. Ayo, menunjuk dosa-dosa kita, menunjuk kekurangan-kekurangan kita, menunjuk kesalahan-kesalahan kita. Kita datang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Kita akui dosa kita kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya, apapun resiko. Kalau sudah diampuni, jangan buat lagi. Ayo, akui kesalahan kepada sesama. Kalau sudah diampuni kesalahan kita, jangan kita buat lagi. Ayo, kalau kita mau berdamai, terjadi pembaharuan. Dosa kita diampuni, sehingga kita diubah dari manusia daging, manusia lama, menjadi manusia rohani, manusia baru. Manusia lama menjadi manusia baru. Ayo, apa hasil berdamai? Apa hasil berdamai? Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Hasil berdamai yang pertama, kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Sama dengan kita berbuah di hadapan Tuhan. Ini berdamai, Bapak Ibu. Ayo, apa hasil berdamai? Yang pertama, kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Sama dengan kita berbuah di hadapan Tuhan. Ini kalau berdamai dengan Tuhan, kita dibenarkan. Ayo, dan hidup dalam kebenaran. Sama dengan kita berbuah di hadapan Tuhan. Buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran. Kalau dalam Efesus itu buah kebenaran. Ayo, yang kedua, kita dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Kita dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Tadi disebut di situ. Ayo. Ayat 18, 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah. Ya. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi manusia baru, ayo kita pasti dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Sama dengan kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Melayani Tuhan dengan setia dan benar dan dapat dipercaya. Dipakai kita menjadi pelayan pendamaian. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Sama dengan senjata kebenaran. Melayani Tuhan dengan setia dan benar dan dapat dipercaya. Ini orang yang sudah diperdamaikan. Kalau terima firman, pasti kita diperdamaikan. Kita dipercaya pelayan pendamaian. Ayo, dipakai kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Dipakai kita menjadi senjata kebenaran. Melayani Tuhan dengan setia dan benar. Dapat dipercaya oleh Tuhan. Ayo, contohnya adalah Saulus. Ayo, Saulus ini adalah orang yang berdosa. Ayo, tetapi dia dipercaya Tuhan. 1 Timotius 1:12-15. Dipercaya oleh Tuhan.
menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi senjata kebenaran, menjadi senjata kebenaran. 1 Timotius 1:12-15. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Terus, Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, dia seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus tadinya adalah orang yang paling berdosa. Tapi lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus berdamai dengan Tuhan. Ayo, makanya ada perikop Saulus bertobat, Kisah Rasul. Dia dibaptis penuh Roh Kudus. Dipercaya Tuhan menjadi pelayan pendamai. Dipercaya Tuhan menjadi pelayan pendamai. Dan seorang pelayan yang dapat dipercaya, dia layani Tuhan dengan setia berkobar-kobar, dapat dipercaya oleh Tuhan. Ayo, ini hasil. Kalau kita sudah diperdamaikan, kita jadi manusia baru, manusia mengalami pembaharuan, pasti dipercaya Tuhan. Jadi pelayan pendamai. Yang ketiga, hasil kalau kita menjadi manusia baru lewat berdamai dengan Tuhan dan sesama. Yang pertama tadi, kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita dipercaya dalam pelayan pendamaian, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dipakai menjadi imam-imam dan raja-raja. Ayo, yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 16. 3 ayat lagi selesai. 1 Timotius 1:16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Kita bisa bersaksi dan menjadi contoh bagi orang lain supaya mereka juga bisa diselamatkan. Ayo, kalau kita terima firman, ayo kita datang berdamai dengan Tuhan, kita jadi manusia baru. Yang ketiga, kita bisa bersaksi. Ayo, dan menjadi contoh bagi orang lain supaya mereka bisa diselamat. Tapi kalau tidak pernah berubah, sudah beribadah sekian tahun tidak pernah berubah, wah betul-betul apa ibadah orang ini? Seperti apa dia ini? Tidak bisa bersaksi, tidak bisa jadi contoh. Tapi kalau kita berubah, kita terima firman menunjuk dosa kita, ayo diubah kita manusia lama, manusia baru, kita bisa seperti Rasulullah, bersaksi dan menjadi contoh bagi orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Supaya mereka juga diselamatkan. Ayo, yang keempat terakhir, 1 Timotius 1 ayat 17. Ayo, kalau kita menjadi manusia baru lewat berdamai. Yang keempat terakhir, 1 Timotius 1:17. Kita bisa menyembah Tuhan dalam penyembahan yang benar, menyembah Yesus Sang Raja, menyembah Yesus Sang Raja. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat dan kemuliaan bagi Raja segala zaman. Bagi Raja segala Allah zaman. yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini penyembahan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kalau firman sudah menunjuk dosa kita, kita datang berdamai. Ayo, kita betul-betul berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kita bisa menyembah Tuhan dalam penyembahan yang benar, menyembah Yesus Sang Raja, menyembah Yesus Sang Raja. Ayo, menyembah Yesus Sang Raja. Kalau kita bisa menyembah Yesus Sang Raja, pasti mengalami pasti. Kalau Bapak Ibu dan saya bisa menyembah Sang Raja, pasti mengalami mujizat. Menyembah Sang Raja dengan seruan haleluya. Ayo, ditunjuk dosa kita oleh firman. Kita datang berdamai. Tuhan ampuni kita dari manusia lama jadi manusia baru. Kita pasti bisa menyembah Tuhan, menyembah Yesus Sang Raja dengan seruan haleluya. Kalau kita mampu menyembah Yesus Sang Raja, mujizat pasti terjadi. Asal mampu menyembah Yesus Sang Raja, mujizat pasti terjadi. Contoh di Alkitab, menyembah Yesus Sang Raja, penjahat di sebelahnya Yesus. Ini penjahat, Bapak Ibu. Ayat terakhir ini, penjahat. Dia berhasil menyembah Yesus Sang Raja, ditolong. Kita tentunya bukan lagi penjahat seperti penjahat yang disalib dengan Yesus ini. Dia seorang pemberontak, dia seorang perampok, dia seorang begal dan lain sebagainya. Tidak pernah beribadah, tidak pernah melayani. Tapi di detik-detik terakhir hidupnya dia berhasil menyembah Yesus Sang Raja. Mujizat terjadi. Kita bukan seperti dia. Yakin saya. Karena kita orang yang beribadah, kita ada di ruangan suci. Ayo, kita ada di kandang pengembalaan. Kalau sore hari ini kita dengar firman yang menunjuk dosa kita, kita berdamai dan kita datang menyembah Sang Raja, maka lebih daripada apa yang dialami penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu juga pasti kita alami. Pasti kita alami. Ayat terakhir, Lukas 23:42-43.
Ayo biar malam ini kita menyembah Dia Sang Raja dengan seruan haleluya. Lukas 23:42-43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Iya. Lalu ia berkata, Ini penjahat itu berkata, penjahat yang satu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini penyembahan, Bapak. Di detik-detik terakhir menjelang ajal menjemput, penjahat itu datang kepada Yesus. Ayo, dia berhasil menyembah Yesus Sang Raja. Dia sadar siapa dirinya, manusia berdosa. Dia sadar ketika dia berhadapan dengan pribadi Yesus bagi kita sekarang. Saat firman disampaikan, dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan Yesus bukan orang berdosa. Dia disalib bukan karena dosa, tapi karena menanggung dosa kita. Dia sadar. Dia mengaku dosa. Dia berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani. Dia manusia lama jadi manusia baru. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari suasana kutukan menjadi suasana Firdaus. Ayo, apa keadaan kita? Menderita kita, sengsara kita, pahit kenyataan hidup kita. Orang lain bisa makan 3 kali sehari dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Kita mungkin bisa makan hanya 1 kali sehari. Itu pun hanya 1 sehat, tidak ada sempurna yang lain. Tidak ada campuran yang lain. Nasi garam saja. Ayo, nasi garam saja. Tidak jadi soal itu. Ya, tidak jadi soal. Kemana saya kemarin itu? Pak, seperti khotbah Bapak, Pak, yang penting ada beras, Pak. Sudah aman perasaan saya. Wah, begitu. Memang begitu sudah. Saya pun dari dulu begitu. Mulai dari Sidamani saya. Saya bilang kalau beli beras per kali. Yang penting ada beras. Sudah aman itu sudah. Kalau sudah ada beras, pakai garam pun bisa mah. Kalau udah lapar sekali, karena masih kenyang-kenyangnya kita harus ikan ini. Coba kalau lapar sekali, Bapak Ibu. Minyak jelantah pun, endapan minyak jelantah dipanaskan di kuali. Bapak Ibu, nikmatnya lebih nikmat daripada nasi goreng spesial di restoran. Kalau sudahlah lapar betul, Bapak Ibu. Ayo, pokoknya ada beras. Ada beras. Kalau istilah di kampung kami dulu, martut di doboras. Makanya Dok, sipir nito. Ayo, Bapak Ibu. Itu Bang. Ayo, asal ada beras aman sudah. Aman. Ayo. Oh iya, saya kemarin itu besok itu. Ayo, sudah ada beras Pak, aman perasaan saya persis seperti Bapak sudah. Ayo, aman. Kalau sudah ada beras. Ayo, artinya urusan kampung tengah, urusan perut bisa diatasi sudah. Bisa diatasi. Ayo. Ditolong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama. Suasana kutuk. Asal kita bisa menyembah Yesus Sang Raja malam ini. Firman sudah disampaikan, dosa-dosa sudah disampaikan, 2 Timotius 3 tadi. Ayo periksa 18 dosa itu. Masih ada yang bercokol? Kalau masih ada yang bercokol, datang berdamai kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon ampun, saya mau berubah. Ubah saya, manusia daging menjadi manusia rohani, manusia lama jadi manusia baru. Berbuah matang saya Tuhan, sehingga saya bisa menyembahmu Sang Raja. Sang Raja. Suasana kutuk pasti diganti menjadi suasana Firdaus. Suasana Firdaus. Penjahat itu betul-betul ada di Firdaus bersama Tuhan sekarang. Ada di Firdaus bersama Tuhan sekarang. Sama seperti Abraham, bapak orang percaya, juga ada di Firdaus. Sama seperti Lazarus orang miskin yang mati Lukas 6, ada di Firdaus. Ayo, kalau penjahat itu bisa, tentunya kita lebih bisa. Amin. Asal firman menunjuk dosa, kita datang berdamai. Manusia lama diubah jadi manusia baru. Penyembahan kita menyembah Sang Raja pasti membawa suasana kutuk menjadi suasana Firdaus. Ya, jangankan hidup, sebentar lagi mati. Jangankan masa depan, jangankan rumah, sebentar lagi mati. Bisa diubah suasana kutuk menjadi suasana Firdaus. Kita pun pasti diubah oleh Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Inilah yang bisa saya sampaikan. Biar kita datang menyembah Yesus Sang Raja. Menyembah Yesus Sang Raja. Jangan biarkan tanah hati di pinggir jalan berbatu-batu dan semak duri jangan. Tapi biarlah tanah hati kita tanah hati yang suci. Nyanyian tambahan nomor 50. Nyanyian tambahan nomor 50. Dengan hormat saya jemput kita datang berlutut. Yang bisa berlutut, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang tidak bisa berlutut, duduk pun tidak jadi soal.
Nyanyian tambahan nomor 50. Nyanyian tambahan nomor 50. Penuhilah bejanaku. Penuhilah bejanaku. Datang mengakui dosa dan dia menyembah Yesus Sang Raja. Tuhan berkata, hari ini kau dan aku ada di Firdaus. Oh, betapa bahagianya dia. Betapa bahagianya. Suasana kutuk jadi suasana Firdaus. Sekali lagi dengan firman mampu mengubah. Benih firman pengajaran mengubah. Malam ini juga, kalau kita datang menyembah Dia Sang Raja, pasti semua suasana kutuk yang ada, Dia ganti suasana Firdaus. Dia penuhkan bejana kita dengan air sungai.
kata-kata sekali lagi Kur menghantar kita menyembah Tuhan. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa. Kami menyembah-Mu, Yesus Sang Raja yang mulia. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabb, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, ya Rabb, ya Masih, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya.
kami menyembahmu, haleluya. Biarlah pelayanan kami berbuah-buah, penaburan benih itu berbuah Tuhan. Tolong kami supaya tanah hati kami bukan bagaikan pinggir jalan berbatu-batu, dipenuhi semak duri Tuhan. Tolong, haleluya. 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 Ubahkan kami dari suasana kutuk menjadi suasana firdaus Tuhan. Haleluya. Ya Rabbasai. Haleluya. Sikiri billah ya Rabbi ya Rabbasai. Haleluya. Ya Rabbi ya Rabbasai. Haleluya. Narana nabakka wazikri billah ya Rabbi ya Rabbasai. Haleluya. 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 Narana ya wazikri billah ya Rabbasai. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Narana ya warana wazikri billah. Kami menyembahmu Tuhan. Tolong semua kami agar pelayanan kami pelayanan yang berbuah-buah Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. 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 Narana wa yamiri bizai ya warana wazai ya rabba ya waraba ya wazai. Haleluya.
tetap ada satu benih yang ditabur di kehidupan kami. Tidak ada tanah hati yang di pinggir jalan berbatu-batu dan semak duri, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah tanah hati yang subur di hadapan-Mu. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terjaga di saat ku terjatuh. Penuhkanlah percayaku dengan air supaya dengan hormat saja pun kita bangkit diri. Aku datang yang ku bersujud yang penuh ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Hidup kita susah. Penjahat di sebelah Yesus, suasana kutuk diubah menjadi suasana indah. Berakhir sudah kutuk itu. Berakhir sudah ketakutan, kengerian itu. Apapun persoalan-persoalan yang sudah menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, genting sudah, SOS mungkin sudah. Tinggal tunggu detik-detik terakhir habis. Tapi kalau firman tampil, kita mau disucikan, kita datang berdamai, kita menyembah Sang Raja, Dia ubah dalam sekejap. Penjahat yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah melayani bisa diubah. Kita pun pasti lebih bisa, karena kita imam, pelayannya. Kita sudah mengabdikan diri kita, sekalipun ditandai kelemahan, kekurangan, Dia peduli akan kita. Sampai Dia berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Rindu hati Tuhan supaya kita berada di sampingnya di kota Yerusalem yang baru. Angkatlah kedua tangan. Sekali lagi dengan kata-kata kita katakan segenap hati, firman-Mu yang kuasa hati.
biarlah dalam penaburan benih itu kami betul-betul tidak memiliki tanah hati yang di pinggir jalan, berbatu-batu dan disemak duri. Tapi tanah hati kami adalah tanah hati yang subur, di mana ketika benih itu jatuh, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah matang di hadapan, memuaskan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pun pasti dipuaskan, disenangkan, dibahagiakan oleh Tuhan. Semua suasana kutuk berakhir, diganti dengan suasana firdaus, suasana bahagia, suasana damai, enak, ringan, tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Genapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terpuji mulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kor dari pujian ini kita naikkan sekali lagi firman-Mu yang kuasa, dan kita boleh memberikan persembahan kita dengan kerelaan hati dan penuh sukacita kepada Tuhan. Firman-Mu yang kuasa yang mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah rencanaku dengan air suka-Mu. Usahkan firman-Mu. Baik Bapak Ibu, penggembala pengumuman ibadah penggembala tetap diadakan di tempat ini. Hari Minggu jam 2 siang ibadah raya. Hari Senin jam 5:30 sore ibadah penawar kita perjamuan suci. Namun minggu ini berubah karena hari Jumat kita ibadah 2 semalaman. Jadi Rabu sekarang 2 penyembahan. Jumat ini kita 5:30 sore ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Dilanjut jam 10 malam sampai jam 5 pagi kita ibadah 2 semalaman di tempat ini. Nanti untuk konsumsi dirubah. Jadi kalau biasanya setelah sesi pertama dalam 2 semalaman kita makan snack roti, nanti untuk 2 semalaman mulai bulan ini jam 12 setelah sesi pertama makan berat lah. Kalau ada lontong, kalau ada pangsit yang disediakan. Jadi supaya nanti membersihkan gampang, terus tidak sempat basi, tidak sempat repot. Jadi itu nanti dirubah. Baru jadi Jumat ibadah penawar kitab dan 2 semalaman. Terus ada perlombaan apa di Kota Medan ini? Kita diminta mewakili Gesia kalau bisa. Ya. Jadi apa? Perlombaan band rohani. Nah, band rohani berhadiah memang. Bukan hadiahnya yang penting kita nampil di situ. Apa? Kalau nanti bisa dibicarakan hari ini bandnya siapa vokalisnya, si Samuel. Saya rasa bisa tuh Samuel dan yang lain-lain. Nanti dibicarakan, diambil keputusan dari. Kalau seandainya bisa biar nanti saya laporkan bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jadi band rohani diadakan audisi, lalu setelah itu dites dulu audisi, setelah itu nanti final hadiahnya. Kalau hadiahnya dapat nanti dibagi-bagi yang main-main aja, dibagi untuk terserah saudara itu. Ya, kalau bisa langsung dirembukan sekarang bagian yang bisa nyanyi-nyanyi, yang bisa dirembukanlah tim musik dan tim penyanyi yang bisa. Kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jadi itu sekota Maja Medan lomba band rohani. Saya diminta kemarin kalau bisa Bapak satu dari Gesia katanya. Nanti saya coba saya bicarakan. Kalau saya sih rindu, cuman saya tidak bisa nyanyi pun kurang pintar, main musik pun tidak ada, hanya musik sendirilah bisa. Lebih hebat Ibu Maria Sorta dari saya kalau main musik. Mari kita bangkit diri, itu saja pengumuman. Dengan hormat saya jemput kita bangkit diri, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi sidang jemaat, memiliki pelayanan yang berbuah-buah matang di hadapan-Mu. Benih yang ditabur biarlah semua kami Tuhan hitungan 1/4 tanah yang subur, di mana firman-Mu ditabur berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan surga.
Bentuk kami menjadi sidang jemaat yang setia berkobar-kobar, setia taat, setia baik, setia benar, setia tulus ikhlas, setia jujur, setia bijaksana, setia tanggung jawab dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Kami semua melayani karena motor penggerak kami adalah Roh Kudus, dasar pelayanan kekudusan yang tiada henti-hentinya, puncak pelayanan mengucap syukur dan menyembah Engkau. Ubahkan baharui kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi manusia daging, tetapi manusia daging yang dibaharui menjadi manusia rohani, sehingga kami betul-betul bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul-betul kami selalu menyembah dalam penyembahan kepada Sang Raja, sehingga semua suasana kutuk diganti dengan suasana Firdaus. Tolonglah kami semua, mampukan kami Tuhan bersaksi, mengundang jiwa-jiwa yang belum tergembala pada penggembalaan yang benar, supaya hidup dalam penggembalaan benar, dimulai dari orang-orang bertalian darah dan yang lain-lain semuanya. Tuhan tolong, apapun usaha pekerjaan anak-anakmu, semua yang berkenan di hatimu, berkatilah Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Demikian juga Tuhan, yang bekerja di instansi pemerintah swasta, angkat tinggikan, promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang sedang mencari pekerjaan, buah nikah maupun sidang jemaat, bukakan jalan, menemukan pekerjaan tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sedang berjuang, menjual rumah, mobil, ladang, tanah, maupun yang membeli, pertemukan dengan penjual, pembeli Tuhan dengan harga yang menentukan, terkhusus keluarga Ibu Pinta dan keluarga Bapak Tambunan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, yang punya hutang piutang, urusan hutang piutang, harta warisan di dalam maupun di luar kota, bukakan jalan, semua terselesaikan dengan cara ajaibnya Tuhan. Tuhan berkemurahan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang sekolah, kuliah, di mana saja berada mereka saat ini Tuhan. Beri kepintaran, kecerdasan, mampukan mereka mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Belajar sungguh-sungguh sehingga bisa selesaikan sekolah, kuliah tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Mampukan mereka berfungsi sebagai anggota tubuh, meringankan beban orang tua. Kelak kalau Engkau panggil buah nikah kami masuk dalam nikah, pertemukanlah dengan pasangan hidup yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang satu pengajaran hatinya melimpah dengan firman pengajaran, supaya nikah mereka kelak dibangun menjadi nikah suci sampai nikah sempurna di hadapan-Mu. Nikah yang tergembala di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau curahkan air anggur yang manis dari surga di tengah-tengah nikah kami. Kami senantiasa menemukan kebahagiaan, kepuasan sejati di dalam nikah kami, sehingga kami tidak mendambakan sedikit pun kebahagiaan, kepuasan yang ditawarkan oleh dunia ini. Nikah yang tercerai-berai Tuhan, bukakan jalan menyatu kembali dan berikan hidup bahagia. Orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan, tuntun kepada pertobatan yang benar, kepada penggembalaan yang benar oleh kuasa Roh-Mu, Roh Kudus. Demikian juga sidang jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan jamahan tangan Yehova Rafa, tangan Tuhan yang menyembuhkan, pemulihan kesehatan dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Rosemary Siregar, Ibu Sipayung, Ibu Tiabur Silitonga, Ibu Tajuli, Ibu Lumbang Gaul, Ibu Tantri, Ibu Rospita, Ibu Sorta Sirait, Ibu Endi Simamora, Ibu Kristina, Ibu Neti dan putrinya Tina, Ibu Tiar Masian, Ibu Lamria, Ibu Duma, Ibu Maria Sorta, Dedi Victoria Raja Guguk, Ruli, Jeremia Sinaga, Gamaliel, saudara kami John Peter, Bapak Manik, Bapak Lisbon, Ibu Piolin, Bapak Aswin, Ibu Tumiar, Ibu Pinta, Lois Sine Tuhan, juga Esther, Claudia, Rahel PB Trivena Tuhan, ke dalam tangan yang sakit epam, Tuhan tolong. Ibu Nur Hayati Lasi juga Tuhan, yang menambahkan keturunan, juga Bapak David, Bapak Daniel, Ibu Natalida. Kami serahkan semua, biarlah kuasa jamahan tangan Yehova Rafa, tangan yang menyembuhkan itu terjadi untuk semua nama-nama yang kami sebutkan. Tuhan berkemurahan, tolong semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, buah nikah yang sukar diatur, mendurhaka Tuhan, melawan kepada orang tua dimanapun berada. Bawalah kembali Tuhan, seperti Engkau menghidupkan anak muda di Nain Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan anak perempuan Siropenesia. Demikianlah terjadi untuk semua buah nikah yang mengalami gangguan ini Tuhan. Tuhan tolong Nyonya semua orang, Boris Senturi, Bapak Roy semua orang juga kami serahkan semua usaha pekerjaan mereka yang berkenan di hati-Mu, berkati. Lebih daripada itu, bawa masuk oleh kemurahan-Mu ke ruangan sucinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, latihan sangkor Tuhan urapi, apapun yang tersedia untuk berbuka puasa, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mengalami persoalan-persoalan apapun, persoalan ekonomi Tuhan, segala kekurangan apapun, mampukan berharap kepada Tuhan, sehingga mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing, bungkus dengan darah-Mu, pagari bentengi dengan malaikat-Mu, tembok berapi dari surga mengelilingi kami, kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkah-langkah kami. Ketika kami keluar masuk dari pintu rumah kami, tandai kami sebagai milik-Mu, sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang mengganggu-gugat kami di padang gurun dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, buka langit-Mu, curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memelihara hati pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus. Mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selamanya di kota mulia Yerusalem yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Kita boleh memberikan salam satu dengan yang lain.